Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Matius 13 ayat 9. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang saat ini berada di gereja juga. Umat katedral atau siapapun yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Bacaan kitab suci hari ini berkisah tentang benih dan lahan yang ditaburi benih itu. Penginjil Matius dalam bacaan Injil yang kita dengar menegaskan kata-kata Yesus. Benih hanya dapat tumbuh dan berkembang baik di lahan yang baik. Begitulah sabda Allah hanya dapat tumbuh dan berkembang baik di lahan hidup manusia yang siap menerima lahan hati yang baik. Lahan hidup yang baik itu mengandaikan adanya manusia yang subur iman dan subur kelakuan. Lahan hidup yang baik itu mengandaikan adanya lingkungan hidup manusia tanpa halangan-halangan. Itu bacaan Injil. Sedangkan bacaan pertama, Nabi Yesaya menegaskan hal yang sama. Saya membaca ulang. Sebagaimana hujan mengairi bumi dan membuat subur, menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur. Demikianlah firman yang keluar dari mulut Allah. Sedangkan Rasul Paulus kepada umat di Roma menegaskan dan sekaligus mengajak untuk hidup dalam pengharapan dan seturut rancangan Allah. Dan rancangan Allah itu agar manusia membentuk pola hidup sesuai dengan firman Allah. Tiga bacaan ini menyampaikan hal yang senada. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada 4 jenis lahan yang disebut Yesus. Lahan di pinggir jalan bisa jadi subur, tapi karena di pinggir jalan tidak terawasi dengan baik, bisa keinjak orang atau dicaplok oleh burung seperti dikatakan dalam Injil. Ada lahan bebatuan, akar benih keluar, turun, dapat batu-batu, matahari naik, mati. Lahan yang ketiga, lahan semak duri. Tanah memang subur, tetapi benih yang tumbuh itu ke kiri dapat onak duri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, semuanya semak berduri. Maka tanaman tidak tumbuh dengan baik. Dan lahan keempat yang terakhir, lahan yang baik. Tanpa halangan, benih itu tumbuh dengan suburnya. Pertanyaan, umat paroki katedral masuk kategori lahan yang mana? Pertanyaan, keluargamu masuk kategori lahan yang mana? Jawabannya dikembalikan kepada kita masing-masing.
dalam rangka Tahun Internasional Anak-anak, di mana anak-anak itu mendapat perhatian pertama-tama dari keluarga, maka izinkan saya, pastormu, akan menerangkan 4 jenis lahan ini lewat ilustrasi seorang anak bernama Deco. Si kecil Deco, dia sudah hafal bahwa misa hari Minggu itu jam 7 dan jam 9. Bayangan Deco adalah dia akan ke gereja bersama papa dan mama. Apa yang Deco temui? Sudah jam 7. Tidak ada gerakan dari rumah untuk pergi ke gereja. Dia pikir, oh mungkin papa dan mama rencana misa kedua, misa jam 9. Sudah jam 9, tidak ada gerakan. Jam 9.15 tetap tidak ada gerakan. Maka si kecil Deco itu cari mamanya. Mamanya sedang cuci pakaian. Deco tanya, papa ada di mana? Papamu sedang olahraga. Deco tanya lagi, terus kita ke misa kapan? Dan mama menjawab, mama sibuk, mama cuci pakaian. Saudara, ini contoh awal kita masuk dalam 4 jenis lahan yang disebut oleh Yesus. Lahan yang pertama, kalau olahraga lebih utama dari misa pagi hari Minggu, kalau cuci pakaian lebih penting dari pergi ke gereja, maka si kecil Deco akan merekam di memorinya bahwa ikut misa adalah hal sekunder. Ikut misa adalah hal sampingan. Yang utama adalah olahraga dan cuci pakaian. Tanpa sadar, papa dan mamanya si Deco menghadirkan lahan pinggir jalan untuk anaknya Deco. Jangan kaget. Jangan kaget orang tua kalau Deco tumbuh jadi remaja. Kau suruh dia ke gereja, ogah. Kau suruh dia ikut sekolah minggu dan misdinar, tidak mau. Mengapa? Ya jelas kau yang ajar toh. Hal rohani bukan hal utama. Sayang sekali. Orang tua tanpa sadar menghadirkan tipe lahan di pinggir jalan untuk anaknya. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan, kata Yesus. Lahan yang kedua, pada suatu hari Minggu lain, akhirnya mereka pergi ke gereja, Deco dan 2 orang tuanya. Saat khotbah, kebetulan khotbahnya tidak menarik. Deco ini ambil dia punya HP. Sekarang anak kecil semua pegang HP karena pelajaran pakai HP. Dan Deco juga ke gereja dia bawa HP. Dan namanya juga anak kecil. Dia mulai otak-atik HP-nya dan kadang-kadang cekekikan. Spontan papanya menjewer telinganya, melotot, dan jidatnya diam. Orang tua mohon catat baik-baik. Bermain HP sementara misa itu memang tidak baik. Betul. Tetapi menjewer telinga anak dan pukul kepalanya, itu akibatnya sangat fatal.
di gereja pula. Deco kecil merekam di memorinya bahwa solusi atas sebuah masalah adalah kekerasan. Jewer telinga, jidat dipukul. Jangan kaget orang tua. Saat Deco jadi besar, jangan tunggu besar, jadi remaja. Ada masalah dengan teman, dia akan pukul. Dia akan selesaikan masalah dengan kekerasan. Siapa ajar? Bapaknya. Kau bapaknya. Itulah lahan bebatuan warisan sang papa. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Lahan ketiga. Misa yang sama, memasuki doa syukur agung untuk orang Katolik. Saat konsekrasi itu, saat hening. Kebanyakan orang khususnya dari Jawa, saat itu mereka dengan sopan mengangkat tangan dan menghormati. Pada momen itu, HP mamanya Deco bergetar. Memang tidak bunyi, hanya bergetar. Dan getarannya itu karena hening, sekitar tempat duduk itu merasakan. Rupanya ada telepon masuk. Ibu berdiri, meninggalkan tempat berlutut, keluar sedikit, dan dia langsung jawab telepon. Dan Deco lihat, semua orang sementara hening dan mamanya keluar dari tempat berlutut untuk menerima telepon. Sikap ibu yang lebih prioritaskan terima telepon daripada menjaga keheningan konsekrasi itu terekam di benak memori si kecil Deco bahwa menerima telepon di saat konsekrasi lebih utama daripada saat hening. Itulah lahan semak duri handphone yang dipertontonkan oleh mamanya. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita masuk lahan terakhir. Lagi-lagi masih seputar misa dan seputar Deco dan papa dan mamanya. Minggu pagi, Bapak dan Mama Deco lengkap mereka ke gereja. Misa berlangsung dengan baik, kusuk, syahdu. Saat khotbah, mamanya ambil kertas dan dia mendengar apa yang dikhotbahkan oleh pastor dan kadang-kadang dia catat. Dan ada momen tertentu dia terangkan kepada anaknya tentang apa yang terjadi di altar. Dia bicara bisik-bisik di telinga Deco. Sekarang ada ini, sekarang ada itu. Dan saat mereka pulang ke rumah, sebelum aktivitas lain, mamanya bilang, Deco, papa dengar tadi pastor dia khotbah tentang ini. Dan pesannya adalah ini, dan itu. Inilah lahan baik dan subur. Benih akan tumbuh dan berbuah. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Akhirnya, engkau masuk di lahan yang mana? Keluargamu masuk di lahan yang mana? Tuhan memberkati si kecil Deco. Tuhan memberkati kedua orang tuanya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.
Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.